Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi untuk semester genap kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pertemuan pertama kita akan bahas tentang teorema Pitagoras. Untuk teorema Pitagoras ada dua KD yang Anda harus pahami. Yang pertama adalah untuk pengetahuan, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Sedangkan untuk keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita fokuskan pada materi prasyarat yang Anda harus kuasai, yaitu menentukan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Jadi ini adalah materi prasyarat. Kalau materi ini tidak Anda kuasai, maka Anda tidak bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Pitagoras. Untuk teorema Pitagoras, yang akan kita bahas pertama hari adalah kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Jadi kuadrat itu adalah A berpangkat 2. Atau artinya A dikali A. Sedangkan jika A berpangkat 2 sama dengan B, maka akar dari B itu adalah A. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan. Yang pertama adalah menghitung. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kalkulator. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan tabel. Khusus untuk menggunakan tabel ini Anda akan pelajari di jenjang SMA. Anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan bahas kuadrat dan akar kuadrat suatu bilangan dengan cara menghitung. Ada beberapa soal yang Bapak tampilkan. Yang pertama adalah 5 kuadrat, berapa nilainya? Kemudian 24 kuadrat, akar 25, akar 576, 37 kuadrat, dan akar 1225. Sekarang kita akan bahas yang pertama 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat itu adalah 5 kali 5. Tentu Anda pahami 5 kali 5 itu berapa? 25. Kemudian yang kedua 24 kuadrat atau 24 kali 24. Hasil ini bisa Anda dapatkan dengan cara perkalian bersusun. Ya, untuk perkalian bersusun Anda sudah pahami bahwa satuan kita kalikan dengan satuan. Di sini adalah 24 kali 24. Yang pertama adalah 4 kali 4. Kemudian 2 kali 4. Berarti kita dapat 4 kali 4 adalah 16. Simpan 1. Kemudian 2 kali 4. 8 tambah 1, 9. Kemudian berikutnya 2 kali 4. Nanti 8. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, berarti 48. Kemudian kita jumlahkan sehingga hasilnya adalah 576. Jadi ini cara perkalian bersusun. Kemudian berikutnya, kita coba lagi cara berikutnya. Jadi yang pertama kita harus siapkan dulu bilangan kuadrat. Jadi 0 berpangkat 2 adalah 0, kemudian 1 berpangkat 2 adalah 1, 2 berpangkat 2 adalah 4, kemudian 3 berpangkat 2 adalah 9, 4 berpangkat 2 16, 5 berpangkat 2 25, 6 berpangkat 2 36, 7 berpangkat 2 49, 8 berpangkat 2 adalah 64, 9 berpangkat 2 81. Jadi bilangan kuadrat ini anak-anakku sekalian harus menghafalnya ya. Sehingga nanti kalau kita menyelesaikan Pitagoras akan lebih mudah. Jadi ada angka-angka yang warna merah ini nanti menjadi inti dari penyelesaian bilangan kuadrat dan akar kuadrat. Sekarang kita lihat cara yang kedua. 24 kuadrat. Caranya adalah yang pertama kita pangkatkan dulu. 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 adalah 16. Kita tuliskan 6. Di hasilnya nanti 6. Kemudian kita simpan 1. Langkah berikutnya adalah
Kita kalikan 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4 kali 2. 2 kali 4 adalah 8. 8 kali 2 adalah 16. Kemudian ditambah dengan 1. Dari mana angka satunya? Diperoleh dari hasil simpanan tadi. Jadi hasilnya adalah 17. Jadi kita tulis 7, kemudian kita simpan 1. Ya. Langkah berikutnya adalah kita kuadratkan bilangan 2, berarti 2 kuadrat. Berarti 2 kuadrat kita tambahkan dengan 1. Ada simpanannya tadi 1, 2 kuadrat adalah 4. Kemudian tambah 1 adalah 5. Jadi kita tulis 5. Jadi hasilnya adalah 24 kuadrat sama dengan 576. Nah, berikutnya, contoh yang kedua. 37 kuadrat. Nah, untuk 37 kuadrat sama tadi. Yang pertama adalah 7 kuadrat. 7 kuadrat 49 berarti kita tulis 9, simpan 4. Kemudian berikutnya adalah 3 kali 7 kali 2. Jadi 3 kali 7 kali 2. Kemudian kita tambahkan 4. 3 kali 7 kali 2 tambah 4 sama dengan 46. Berarti kita tulis 6, simpan 4. Nah, kemudian 3 berpangkat 2 atau 3 kuadrat ditambah dengan 4. Berarti 3 kuadrat adalah 9 tambah 4 adalah 13. Berarti kita tulis 13. Jadi jawabannya adalah 1369. Berikutnya kita lihat untuk akar. Ya, akar 25 adalah nilainya adalah 5. Kenapa? Karena 5 berpangkat 2 hasilnya 25. Berarti kalau akar 36 hasilnya 6. Akar 81 nilainya 9. Sekarang bagaimana kalau angkanya besar seperti ini? Jadi tidak ada di daftar ini. Iya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi untuk menentukan akar yang akar ratusan atau ribuan, itu kita bagi dua angka. Jadi di sini 576 kita bagi 2 angka dari belakang, berarti 76 kita kasih garis, kemudian 5. Nah, sekarang yang pertama kita perhatikan dulu angka 5. Ya, angka 5. Berapa kuadrat yang mendekati 5? Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada nilai 4. Berarti bilangan kuadratnya adalah 2 berpangkat 2. Ya, 2 berpangkat 2. Berarti yang pertama kita tuliskan di sini adalah 2. Nah, kemudian kita tulis hasilnya di bawah 5. Kita perkurangkan. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang coba perhatikan hasilnya dengan hasil dari 2 kuadrat. Nah, kita perhatikan 1 dengan 2. Mana bagaimana mana yang kecil? Ini lebih kecil. Jadi angka 1 lebih kecil dari 2. Sekarang kita perhatikan angka 6. Untuk angka 6 di sini kita perhatikan bilangan kuadratnya. Yang menghasilkan 6 4 kuadrat dengan 6. Berarti bilangan kuadrat untuk angka terakhirnya 6 ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah bilangan 4. Kemudian yang kedua adalah bilangan 6. Sekarang kita akan menentukan yang mana kita pilih antara 4 dan 6. Kalau dia lebih kecil, maka yang kita pilih di sini adalah yang lebih kecil. Tetapi kalau dia lebih besar, maka yang kita pilih adalah lebih besar. Ternyata di sini lebih kecil, berarti yang kita pilih adalah angka 4. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi kita tuliskan di sini. Nah, jadi hasil dari akar 576 itu adalah 24. Jadi aku bisa membuktikan, kita cari bilangan kuadratnya ini, berapa hasilnya? Tentu hasilnya adalah 576. Berikutnya, ya, kita pindah ke ribuan. 12.225. Jadi kita bagi-bagi 2, 25, kemudian 12. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah berapa kuadrat yang mendekati 12?
Yang mendekati 12 adalah angka 9, berarti 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9, kita tuliskan di bawah 12. Ya, kita kurangi, hasilnya adalah 3. Sekarang kita lihat angka 3 dengan 3. Apakah lebih besar, sama dengan atau lebih kecil? Ternyata dia sama. Sekarang kita perhatikan angka 5. Ekor dari angka 5 cuma 1, yaitu 5. Berarti yang bisa adalah, yang menghasilkan ekor 5 untuk bilangan kuadrat adalah 5. Jadi angka 5 ini karena hanya 1, kemudian di sini sama, berarti kita tuliskan hasilnya adalah 5. Jadi nilai akar 1225 adalah 35. Jadi kalau anakku mengalikan 35 kali 35, pasti hasilnya adalah 12.225. Oke, bisa dipahami? Iya. Kemudian berikutnya kita coba membahas tentang bagaimana penggunaan kalkulator. Untuk penggunaan kalkulator, saya kira anak-anakku sekalian sudah paham betul, bahkan sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 5 kuadrat. Jadi kalau kita mencari 5 kuadrat, jadi yang pertama kita tekan dulu 5. Jadi kita tekan 5, itu nanti akan muncul di sini 5. Kemudian kita tekan X kuadrat, nanti akan muncul 25. Sekarang bagaimana kalau kalkulatornya tidak ada X kuadratnya? Jadi caranya adalah kita tekan saja 5 kali 5. Kemudian sama dengan. Nanti akan muncul hasilnya adalah 25. Sekarang bagaimana kalau akar kuadrat atau nilai akar? 576. Jadi yang pertama kita tekan adalah 576. Jadi nanti akan muncul di layar 576. Kemudian kita tekan akar kuadrat, nanti akan menghasilkan 24. Jadi anakku bisa nanti menggunakan kalkulator untuk mencari nilai kuadrat dan akar kuadrat. Sebentar kita akan berikan soal menggunakan kalkulator, kemudian ada juga yang tidak menggunakan kalkulator atau menghitung. Ya, dan aku sekalian, saya kira pertemuan kita sampai di sini. Materi selanjutnya adalah luas persegi dan segitiga. Ini adalah materi prasyarat juga. Jadi Anda siapkan diri Anda, silahkan catat tadi yang penting-penting, terutama contoh di dalam buku catatan kalian. Sebentar, kalau ada waktu kita akan berikan kuis. Mungkin kuisnya 5 nomor saja. Nanti Anda kerjakan di Google Form masing-masing atau di Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatian anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.